أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Merawat niat, merapikan hidup, Webidar persembahan Meaningful Ways. Rasakan jalannya, temukan maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk itu kepada Coach Novi Setiabakti dipersilahkan. Oke, terima kasih Kang Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin menyapa dulu yang sudah hadir kesempatan pagi hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Tadi dari mana saja ya? Dari Pekanbaru, alhamdulillah sudah hadir. Dari Purworejo, dari Kelari, dari mana lagi ya ini? Dari Banten, Temanggung. Dari manapun Bapak Ibu sahabatku semuanya, sebagaimana biasa pagi hari ini on Zoom. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Jogja tuh barusan sudah ngabsen. Kalimantan Selatan ya pekan lalu, beberapa pekan ke belakang ya, Kalimantan Selatan cukup sering juga bolak-balik ke Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan dimanapun sekali lagi Bapak Ibu sahabatku semuanya live on Zoom pagi hari ini senantiasa diberikan kesehatan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan menjadi modal kita untuk terus berbuat baik. Kesehatan menjadi modal utama kita untuk menyebarluaskan kebermanfaatan apapun yang bisa kita lakukan. Kesehatan juga menjadi modal banget kita bersilaturahim. Sebagaimana pagi hari ini, Allah takdirkan kita untuk bisa ketemu di ruangan Zoom dalam keadaan sehat insya Allah, tanpa terkecuali. Jikalau ada memang di antara kita yang sedang diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini, mudah-mudahan sakitnya itu menjadi satu di antara pertanda bahwa Allah sedang memberikan perhatiannya kepada kita. Jikalau pagi hari ini sedang diberikan ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, sepertinya Allah sedang memberikan ruang kepada kita untuk istirahat dan bahkan juga untuk bersabar atas sakit yang Allah berikan kepada kita. Dan dengan kesabaran yang kita bisa hadirkan saat kita sedang sakit, dan Allah juga memberikan ruang kita untuk bersabar, itu adalah juga menjadi salah satu jalan caranya Allah agar Allah mengampuni dosa kita atas sabar kita saat kita diberikan ujian sakit. Mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang pagi hari ini sedang merasa dihadapkan oleh sebuah permasalahan, ujian, lagi banyak nih pikirin, mudah-mudahan ini juga menjadi satu bagian daripada pertanda Allah lagi memberikan perhatiannya kepada kita agar kita segera balik sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sudah terlalu lama nih Kang Reza kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memberikan perhatiannya kepada kita dengan sakit, dengan permasalahan. Nah, ini adalah cara Allah untuk ngingetin kita agar kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena sumber daripada kesehatan pasti datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sumber daripada solusi yang akan Allah berikan kepada kita juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sahabatku semuanya, pagi hari ini saya ingin awali dari tadi pagi itu setelah sholat subuh sempat beberapa melakukan aktivitas dan diantaranya adalah membaca beberapa ayat Quran dan ternyata Allah mengirimkan satu pesan di antara banyak ayat yang dibaca. Ini insya Allah adalah ayat yang sudah bolak-balik kita baca dan mungkin tidak menutup kemungkinan di antara kita sudah hafal
urusan-urusan dunia, hiruk pikuk, capeknya kita, lelahnya kita, overthinkingnya kita adalah melulu untuk urusan dunia saja. Maka kemudian ayat ini meneguhkan kepada kita, Allah lagi menyapa kita. Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi mungkin seolah-olah sebuah pertanyaan retorika untuk kita, udah mempersiapkan apa kita untuk hari esok, untuk hari akhirat. Yang sedianya adalah sebagaimana kita fahami bersama, hari esok, hari akhirat adalah hari terpanjang. Di dunia ini berbatas waktu, berbatas usia, sementara akhirat adalah sebuah waktu yang tidak akan pernah ada ujungnya. Maka sudahkah kita mempersiapkan apa-apa yang akan kita lalui dan akan kita dapatkan di hari esok nanti? Dan kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah tahu banget apa yang sedang kita kerjakan hari ini. Allah tahu banget apa yang sedang kita pikirkan hari ini. Allah tahu banget apa yang sedang menjadi lintasan-lintasan dalam pikiran kita hari ini. Maka pertanyaannya adalah, yang seringkali melintas dalam pikiran kita, yang seringkali membuat kita menjadi gundah gulana, yang seringkali membuat kita menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi resah, apakah itu adalah urusan tentang akhirat kelak? Maka beruntunglah kalau kekhawatiran kita adalah kekhawatiran untuk akhirat kita. Maka beruntunglah kalau ketakutan kita ini adalah ketakutan untuk menghadapi hari akhirat kelak. Maka beruntunglah bagi siapapun yang overthinking ini adalah untuk urusan akhirat. Di mana kelak posisi kita nanti. Namun tentu saja perlu kita kembali meluruskan langkah kita jikalau yang menjadi kegelisahan kita hari ini, yang menjadi ketakutan kita hari ini, yang menjadi sebab overthinkingnya kita hari ini adalah melulu urusan dunia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang sedang kamu kerjakan hari ini. Maka pertanyaannya adalah, ini relate dengan apa yang sedang kita akan bahas, Bapak Ibu sahabatku semuanya, adalah tentang bagaimana kita meluruskan niat kita. Bagaimana kita menapaki setiap langkah-langkah dalam kehidupan kita dengan pijakan niat yang benar, insya Allah. Dengan pijakan niat yang benar, semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita lakukan hari ini sejatinya dan semestinya adalah menjadi bagian daripada ruang kita untuk nabung kebaikan, agar kelak kita mendapatkan pahalanya, agar kita kelak mendapatkan kebaikannya ketika kita menghadapi atau ketika kita sudah berada dalam alam keabadian, dalam akhirat yang itu sudah menjadi keniscayaan bagi kita. Nah, oleh karena itu penting rasanya saya mengingatkan diri saya dan juga untuk Bapak Ibu semuanya di kesempatan pagi hari ini, mari kita terus-menerus untuk meluruskan niat kita, memperbaharui niat kita, dan tentu saja saat kita memperbaharui niat kita, ini adalah sebuah upaya kita juga mudah-mudahan semakin bisa merapihkan kehidupan kita. Begitu ya. Oh, saya belum share screen ya. Insya Allah sebagaimana biasa, sebelum untuk memudahkan proses belajar kita di kesempatan pagi hari ini, saya akan share screen terlebih dahulu ya. Sudah menyiapkan beberapa lembar slide untuk kita semuanya. Nah, sorry, bukan yang ini ya. Sebentar. Nah, ini dia. Baik, mudah-mudahan ayat yang tadi yang betul-betul nyapa banget tuh pagi hari tadi ketika saya membaca beberapa ayat Al-Quran, dan mudah-mudahan juga menjadi pembelajaran bagi kita. Merawat niat, merapikan hidup, bagaimana kita semakin bisa menemukan arah dalam kehidupan kita ini, memantapkan tekad kita, dan ujung-ujungnya dalam mudah-mudahan ketika arahnya udah jelas, tekadnya udah mantap, semuanya itu kita arahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Harapannya adalah bisa menjadi penggerak amal kita, amal solih kita, insya Allah, amal-amal kebaikan yang bisa kita torehkan selama kita diberikan kesempatan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sahabatku semuanya, pengen nanya dulu, siapa yang pagi hari tadi sudah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya? Beruntung Bapak Ibu yang selalu mengawali harinya dengan berkomunikasi bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan ayat-ayatnya. Sekali lagi beruntung, alhamdulillah, berapapun ayat yang kita baca, entah 5 ayat, 10 ayat, setengah juz, atau bahkan juga yang sudah mendawamkan
zikir, wirid harian kita, diantaranya dengan bertilawah satu hari satu juz, ini adalah merupakan sebuah keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Ini menunjukkan bahwa Allah tuh pengen kehidupan kita jadi rapi. Allah tuh pengen banget kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang tertuntun, Bapak Ibu. Kehidupan yang tidak tersesatkan. Kehidupan yang diberikan petunjuk dan arah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tandanya adalah ketika Allah mengizinkan kita, Allah memberikan kesempatan kepada kita, dan Allah memberikan dorongan kepada kita, yang pada akhirnya kita menjadi pribadi yang terbiasa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya dalam setiap aktivitas hari-hari kita. Maka sekali lagi beruntung, berbahagia, mari kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala betapa Allah ingin merapikan kehidupan kita. Kenapa saya sampaikan bahwa merapikan kehidupan? Ya karena siapapun, saya meyakini Bapak Ibu sahabatku semuanya, siapapun yang mengawali hari dengan kebaikan, maka insya Allah hari itu akan dipenuhi dengan kebaikan. Demikian sebaliknya, barang siapa mengawali hari dengan kemalasan, maka biasanya hari itu penuh dengan kemalasan. Siapapun yang mengawali hari dengan keburukan, nauzubillah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan pertolongan untuk tidak mengawali hari dengan keburukan, maka biasanya hari-harinya juga adalah hari dengan penuh keburukan. Siapapun mengawali hari dengan kegelisahan, maka biasanya hari itu akan penuh dengan kegelisahan. Oleh karena itu, maka Bapak Ibu, saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu semuanya, jangan pernah mengawali hari kecuali berkomunikasi, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat-ayatnya. Bisa jadi mendengarkan, bisa jadi membaca, ya Bapak Ibu. Itu adalah ruang agar kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sejatinya ketika kita membuka lembar-lembar Al-Qur'an, Allah lagi pengen ngasih petunjuk sama kita. Karena kita sangat tidak tahu dan tidak ngerti bagaimana untuk bisa menapaki kehidupan ini sebagaimana yang kita harapkan, sebagaimana yang kita inginkan. Tanpa pertolongan daripada Allah, tanpa petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita bisa menapaki kehidupan ini dengan selamat, Bapak Ibu. Maka saya pun selalu menyampaikan bahwa senikmat-nikmatnya, seberuntung-beruntungnya manusia itu adalah dia yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan petunjuk kehidupan, kompas kehidupan itu adanya dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga siapapun yang ingin menapaki kehidupan dengan penuh ketenangan, tapi dia jauh daripada Al-Qur'an, tidak pernah membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an, maka lantas kemudian kita akan mendapatkan ketenangan itu dari mana? Sementara sumber ketenangannya kita jauhkan dalam kehidupan kita. Sementara sumber ketenangannya, petunjuk kehidupan kita, setahun sekali kita buka. Masih mending setahun sekali. Mungkin sudah bertahun-tahun kita tidak membukanya. Padahal itu adalah pedoman. Padahal itu adalah menjadi petunjuk yang akan mengarahkan arah kehidupan kita. Dia adalah obat bagi kita. Dia adalah penenang diri saat kita gelisah. Dia adalah pemberi kedamaian dan ketenangan saat kita takut, risau, khawatir untuk menghadapi kehidupan yang kita pun nggak tahu apa yang akan terjadi esok, apa yang akan terjadi pekan ini, apa yang akan terjadi tahun depan. Sekarang di penghujung tahun, kita nggak pernah tahu 2026 apakah yang akan Allah rencanakan untuk kita. Ya jangankan jauh-jauh tahun depan Bapak Ibu, untuk nanti siang pun kita nggak pernah tahu kan apa yang bakalan terjadi dalam kehidupan kita. Dan sebabnya kita nggak pernah tahu apa yang bakalan terjadi, maka kita butuh berlindung, kita butuh meminta, kita butuh berharap ketenangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketenangan itu mengalir. Ketenangan itu menjadi pengokoh kita adalah tatkala kita membaca Al-Qur'an. Nah, sekali lagi ini menjadi muhasabah bagi kita, siapa-siapa yang sudah mengawali hari dengan tilawah Al-Qur'an, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang belum mengawali harinya dengan membaca Al-Qur'an, insya Allah masih ada waktu setelah ini atau bahkan sekarang sambil kita bersilaturahim juga sambil membaca beberapa ayat Al-Qur'an. Nah, oleh karena itu izin ya bagi hari ini ya Bapak Ibu ya, bagi yang belum sempat bercengkrama bersama Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ayat Qur'annya, izin pagi hari ini saya akan mengawali dengan ini nih, di tangan saya sedang menggenggam yang namanya The Living Quran Series. Nah, di sini ada beberapa ayat pilihan Bapak Ibu. Ya, mari kita coba ambil nanti satu di antara beberapa ayat yang ada di sini secara random dan secara acak. Mari nanti saya akan bacakan dan kira-kira nih nanti ayat yang telah saya ambil, saya akan bacakan ayat ini memberikan pesan apa kepada kita. Mudah-mudahan
Dan biasanya, dan begitulah Allah memberikan petunjuk kepada kita, insya Allah akan relate dengan apa yang sedang kita rasa, apa yang sedang kita pikir, apa yang sedang kita khawatirkan pagi hari ini. Boleh ya, ayat ini mudah-mudahan bisa mewakili berapa orang yang sudah hadir? 569 orang, sehingga 569 orang punya satu ayat yang sama pagi hari ini, dan ini adalah cara Allah menyapa kita di pagi hari ini. Boleh ya Bapak Ibu ya? Boleh ya? Izin saya akan mewakili Bapak Ibu untuk mengambil satu ayat, dan saya akan bacakan ayat itu, ada insight apa, dan kira-kira apa yang perlu kita lakukan berdasarkan ayat yang nanti. Saya nggak tahu Allah akan menuntun kita mendapatkan ayat apa pagi hari ini, dan saya juga nggak tahu Allah akan menuntun kita akan mengambil pelajaran dari ayat yang mana di antara ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Ini adalah ayat pilihan, ini adalah healing series, Bapak Ibu. Mudah-mudahan sekali lagi memberikan petunjuk untuk kita semuanya. Siap ya Bapak Ibu ya? Mari tenangkan diri kita, mari kemudian sambil kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kesalahan-kesalahan yang senantiasa kita lakukan, dan mari kita izinkan diri kita untuk menerima pesan dari Allah Subhanahu wa taala melalui satu di antara ayatnya pagi hari ini. Ini sudah saya pegang ayatnya Bapak Ibu. Mari sekali lagi kita izinkan diri kita untuk menerima pesan cinta dari Allah Subhanahu wa taala melalui ayat yang saya dapatkan pagi hari ini. Ini adalah surah Al-Maidah ayat ke-35. Sekali lagi, surah Al-Maidah ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini ternyata ingin menyapa kita. Kepada 576 orang yang sudah hadir di ruangan Zoom, Allah pengen menyapa kita. Artinya adalah carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Sekali lagi, pagi hari ini Allah sedang menyapa kita melalui ayatnya surah Al-Maidah ayat ke-35. Kata Allah Subhanahu wa taala, carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Apa insight-nya? Insight-nya Bapak Ibu, mungkin kalau hari ini kita sedang jenuh. Mungkin kalau hari ini kita lagi banyak khawatir. Mungkin pagi hari ini kalau kita masih ada kekhawatiran. Mungkin pagi hari ini jikalau di antara kita masih ada ketakutan-ketakutan. Mungkin jenuh itu adalah sinyal. Mungkin bisa jadi takut itu adalah sinyal. Mungkin bisa jadi khawatir itu juga adalah sinyal dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin keresahan yang sedang kita alami pagi hari ini juga adalah sinyal daripada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah lama kita nggak ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah ayo, sebagaimana tadi menjadi opening saya di pagi hari tadi, ayo jangan-jangan kita udah lama nggak ngobrol sama Allah. Dan jangan-jangan Allah lagi nggak mau ngobrol sama kita, sehingga kita banyak alasan untuk tidak membuka lembar demi lembar mushafnya Al-Quran. Apa namanya, ayat-ayatnya Allah yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, maka apa yang perlu kita lakukan? Tanpa terkecuali di antara kita sebada ini atau sekarang juga sambil menyimak Zoom kita di pagi hari ini, ambil Qur'annya, tulis satu rasa dan satu ayat yang menemanimu. Tulis apa yang sedang dirasa hari ini, dan bagaimana tadi ya, insight yang kita ambil. Sudah lama mungkin kita nggak ngobrol sama Allah, sudah lama mungkin kita tidak membaca ayat-ayat Allah, maka disitulah Allah ngasih sinyal sama kita. Takut, sedih, khawatir, lagi ada masalah, makin sakit, itu adalah sinyal daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu di kelas-kelas yang sudah kita bahas, saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, ingatlah Allah dengan cara yang paling kita sukai, sebelum Allah memaksa kita mengingatnya dengan cara yang tidak kita sukai. Sakit itu nggak kita sukai, tapi dengan sakit kita dipaksa untuk ingat sama Allah. Kehilangan itu juga hal yang tidak kita sukai, tapi dengan kehilangan kita dipaksa untuk balik dan ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya? Masalah itu hal yang tidak kita sukai, tapi dengan masalah itu bisa jadi adalah sinyal daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh, yuk kembali lagi mengakrabkan diri dengan mushafnya masing-masing. Karena disitulah kita sedang bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengalirkan rahmatnya, petunjuknya, pertolongannya untuk kita. Sekali lagi berbahagia, alhamdulillah, barakallahu fikum yang sudah mengawali harinya dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Gimana? Relate dengan apa yang dirasa pagi hari ini? Lagi jenuh, lagi gelisah, itu tanda kita jarang ngobrol sama Allah. Baik ya, mudah-mudahan ayat tadi, satu ayat yang itu menjadi petunjuk bagi kita. Satu ayat Allah lagi pengen menyapa, sebagaimana
sinar mentari yang sudah menyapa kita di pagi hari ini, Allah juga lagi pengen menyapa kita dengan ayat yang sudah kita bacakan tadi. Baik, kita langsung masuk ke dalam tema kita ya. Bapak Ibu sahabatku semuanya, sekali lagi kita lagi ngomongin betapa kita butuh petunjuk. Karena hidup ini kalau nggak pakai petunjuk, kita lagi cari tujuan nih dalam proses safar misalkan gitu ya. Lagi perjalanan. Ya kita butuh petunjuk. Kita butuh petunjuk. Dan kalau kita dapat petunjuk arah kemana kita harus melanjutkan perjalanan, ya misalkan tujuannya mau ke kota tertentu, kita belum pernah ke situ, lantas kemudian juga kita nggak ngerti nih jalannya mau pakai jalan yang mana, jalan yang terdekat yang mana, jalan yang termudah yang mana, kita nggak ngerti, dan biasanya kita kemudian mewakilkan urusan kita. Kepada siapa? Kepada Google Maps. Kalau urusan cari jalan, peta, itu kita mewakilkan urusan kita kepada Google Maps. Dan kita menjadi tenang. Ya kan Bapak Ibu ya, kita nggak ngerti nih, misalkan mau ke Kelari, tadi ada yang menuliskan Kelari. Saya nggak pernah ke Kelari, dan saya belum pernah ke situ, nggak tahu jalannya harus jalan yang mana, kemudian perjalanannya berapa lama. Dan lantas kemudian saya mewakilkan urusan saya mau ke Kelari, itu pakai Google Maps. Dan Google Maps kan ngasih rutenya gitu ya Bapak Ibu ya. Dan karena saya mewakilkan hajat saya kepada Google Maps, maka saya menjadi tenang tuh. Karena ada yang ngarahin. Nanti 5 kilometer belok kiri, selanjutnya nanti kemana. Saya jadi tenang karena mewakilkan urusan saya kepada Google Maps. Ini untuk urusan dunia. Mewakilkan urusan kita kepada aplikasi, itu membuat kita menjadi tenang. Seringkali kita menjadi lupa untuk mewakilkan urusan kita kepada Sang Maha Segala-galanya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semestinya kita menjadi tenang gitu. Karena kita sudah mewakilkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah esensi dari tawakal, mewakilkan urusan kita kepada ahlinya. Sebagaimana kita mewakilkan urusan kita untuk urusan jalan kepada Google Maps, kita jadi tenang. Sebagaimana ini ibu-ibu nih kalau lagi mau nge-makeover dapurnya, maka dia akan mewakilkan urusannya kepada tukang yang mampu dan punya keahlian untuk menata dapur, kitchen set, dan seterusnya. Maka dia menjadi tenang. Didesainkan, digambarkan, dibangunkan hingga kemudian dapurnya menjadi kece, jadi bagus gitu kan. Karena dia mewakilkan urusannya. Dapat apa untuk urusan kehidupan dunia yang kita nggak tahu, bakalan dapat apa, bakalan dapat kejadian apa, peristiwa apa, kita nggak tahu. Maka kita butuh mewakilkan urusan kita. Dengan bertawakal hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah menjadi tenang. Seringkali kita mewakilkan urusan kita kepada makhluk. Alih-alih kita mendapatkan ketenangan, Bapak Ibu, yang terjadi adalah semakin gundah dan gulana. Karena kita mewakilkan urusan kita bukan kepada ahlinya. Bukan kepada seseorang yang maha tahu segalanya. Dialah makhluk, sama punya keterbatasan. Nah maka, Bapak Ibu sahabatku semuanya, mewakilkan urusan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia yang mengatur segalanya. Dia yang maha tahu segalanya, Bapak Ibu. Sehingga mudah-mudahan tatkala kita mewakilkan urusan kita, memasrahkan urusan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah seiring dengan itu kehidupan kita akan semakin rapi. Nah, mudah-mudahan pagi hari ini kita akan arahkan tema kita itu ke situ ya. Mengapa niat dan arah hidup itu perlu dirawat? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita semuanya pagi hari ini. Kenapa sih niat itu perlu dirawat? Kenapa niat itu perlu terus diperbaharui? Kenapa niat itu perlu terus di-refresh gitu Bapak Ibu? Karena niat dan arah ini menjadi dua hal yang saling berkesinambungan. Nah, pertanyaannya saya adalah, boleh nanti tuliskan di kolom chat ya. Mengapa niat dan arah hidup kita ini perlu dirawat, perlu terus di-maintain, perlu tajdidun niat, perlu terus diperbaharui. Nah, kira-kira kenapa? Kenapa? Tolong tuliskan di kolom chat ya, kenapa niat dan arah ini perlu terus diperbaharui. Oke. Agar tidak tersesat. Iya benar, agar tidak tersesat. Udah tahu kita nggak tahu jalan. Udah mah kita tuh nggak tahu jalan. Nggak ngerti apa yang kita lakukan. Lantas kemudian kita salah menentukan arah. Ya makin tersesat gitu ya. Supaya tidak hilang arah, iya, agar istiqomah dalam kebaikan benar. Agar bisa tetap fokus. Ya. Supaya kembali ke jalan yang lurus, Bapak Ibu sahabatku semuanya. Karena ya settingan kita ini kan
Ya kita itu sunnatullahnya disetting, memang kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah bahwa kita ada karena Allah, dan secara sunnatullah pasti tidak bisa disangkal. Kita pasti akan kembali kepada pencipta kita. Ya bisa dipahami Bapak Ibu ya. Kita ada karena Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah dan kita pasti akan kembali kepada Sang Pencipta kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ngomongin tujuan, arah, semestinya semua kita udah punya satu arah yang sama. Tujuan yang sama adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu udah pasti banget. Kita dilahirkan, kita diciptakan oleh Allah, maka kita akan kembali kepada Allah. Maka tanpa terkecuali tujuan kita semuanya sama, adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi permasalahan itu adalah ada sebagian daripada kita yang keep on tujuannya, tetap berada dalam tujuannya, dia paham, dia ngerti, dan dia selalu tahu kemana dia akan kembali, apa yang menjadi titik akhir dari kehidupannya, dialah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian daripada kita yang seringkali lupa. Seiring dengan perjalanan kehidupan kita di dunia ini, seringkali kita lupa, ya sebagaimana saya juga menjadi manusia yang normal dan biasa. Seringkali kita jadi lupa, padahal sekali lagi tanpa terkecuali kita semuanya punya tujuan yang sama. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali dan tak terbantahkan. Kita pasti akan kembali kepada Allah dan kita akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah kita lakukan selama di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah sekali lagi tanpa terbantahkan kita akan kembali kepada Allah. Namun dalam perjalanannya ada yang senantiasa terus fokus kepada tujuannya, dan dia adalah secerdas-cerdasnya manusia, kata Rasulullah SAW. Kan kata Rasulullah, yang cerdas itu adalah dia yang selalu ingat tentang kematiannya. Dia yang selalu ingat dan fokus akan tujuan akhir dari kehidupannya. Itu orang cerdas. Tapi tidak sedikit di antara kita, termasuk saya di dalamnya, bisa jadi adalah orang-orang yang senantiasa lupa, seringkali lupa. Lupa akan tujuan. Lupa terhadap destinasi akhir dari kehidupan kita. Sehingga kemudian kita merasa bahwa kehidupan ini akan abadi, Bapak Ibu. Sehingga kita merasa kehidupan ini akan langgeng selamanya. Padahal dunia ini ada berbatas waktu, berbatas usia. Tadi ada yang menuliskan di kolom chat, alhamdulillah ketemu dengan bulan kelahiran, bulan Desember. Alhamdulillah, bersyukur. Dan kita nggak pernah tahu juga, ya kapan kemudian juga akhir daripada kehidupan kita. Walaupun kita sudah dipertemukan dengan bulan kelahiran kita, dan kita pun nggak pernah tahu endingnya akan di mana. Ini menandakan kepada kita bahwa ternyata setting arah dan tujuan itu selalu perlu kita lakukan. Di antaranya juga adalah bagaimana kemudian kita setting niat kita nih. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang telah kita rencanakan? Dan bagaimana kemudian ayat yang tadi di awal, Al-Hasyr ayat ke-18, mengingatkan kepada kita. Seolah-olah Allah tuh lagi pengen ngasih pertanyaan kepada kita, sudahkah kamu memikirkan apa-apa yang akan kamu lakukan atau kamu dapatkan di hari akhirat kelak? Ataukah kamu sibuk dengan apa-apa yang sedang kamu lakukan hari ini di dunia, tanpa pernah memikirkan untuk hari akhirat kelak? Padahal itu adalah hari di mana waktu tak berbatas di situ. Nah, begitulah Bapak Ibu sahabatku semuanya. Kenapa kita perlu setting niat terus-menerus untuk setting arah dan tujuan hidup kita. Dan ini perlu kita rawat. Kenapa? Karena hidup tanpa kesadaran, hidup tanpa ada niat, hidup tidak dibarengi dengan niat kebaikan di dalamnya, hidup tanpa arah, berpotensi menjadi rutinitas kosong saja. Mungkin aktivitas kita banyak, mungkin yang kita kerjakan itu banyak, mungkin kita sibuk, iya, tapi itu hanya rutinitas kosong saja karena tanpa makna di situ. Tanpa ada niat kebaikan yang mengiringi dalam setiap aktivitas yang kita lakukan hari ini. Seolah-olah yang dalam benak pikiran kita itu adalah bagaimana kita menghadirkan kesenangan untuk kehidupan dunia saja. Yang kedua, kenapa kemudian kita perlu menjaga, meluruskan, meluaskan niat dan arah hidup kita, agar kita bisa membentuk identitas diri kita. Siapa aku, dari mana aku berasal, dan kemana aku akan kembali. Identitas kita adalah
orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian ini akan menentukan arah hidup dan kualitas amal kita, Bapak Ibu. Ketika kita meluruskan niat kita, memancangkan niat kita, niat-niat untuk kebaikan tentu saja, yang saya maksudkan di sini, itu akan menentukan arah kehidupan kita. Arah kehidupan kita menjadi kehidupan yang dipenuhi dengan potensi-potensi amal kebaikan yang bisa kita lakukan. Sekali lagi, jadi niat yang jelas itu membentuk identitas, arah hidup, dan kemudian juga kualitas amal kita. Ya, jangan-jangan kita nggak pernah beramal kebaikan karena kita nggak pernah punya niat. Begitu. Ya, gimana mungkin akan mewujud menjadi action, sementara intentionnya, sementara niatnya tidak hadir dalam kehidupan kita. Maka action itu muncul ketika dia punya intention. Aksi itu muncul ketika dia punya niat. Begitu ya. Sehingga kemudian niat itu akan mendorong kita untuk take action. Dan action akan ditentukan kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bergantung dari niatnya. Sehingga kemudian dua hal ini menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Intention akan menuntun action. Sementara kualitas action itu akan ditentukan dengan kualitas intentionnya. Intention itu niat ya Bapak Ibu ya. Jadi aksi kita, amal kita itu akan ditentukan bagaimana niatnya. Nah, sehingga dua hal ini menjadi tak terpisahkan. Agak sulit action itu muncul kecuali didorong dengan intention. Agak sulit action itu muncul tanpa ada niat, gitu. Dan agak sulit menjaga kualitas action kita kecuali intentionnya juga kita rawat sedari awal. Nah, sehingga kemudian amal kualitas kita akan bergantung daripada niat kita. Nah, sehingga ini menjadi dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Kenapa demikian juga? Kenapa niat dan arah hidup itu perlu dirawat? Karena hidup yang bermakna memberikan ketenangan, energi, fokus, dan juga keberlanjutan. Akan melahirkan ketenangan. Untuk apa, untuk siapa, karena apa, itu babnya niat tuh Bapak Ibu. Ketika itu hadir, kita upayakan lurus, karena memang untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, itu akan melahirkan ketenangan Bapak Ibu. Asli, itu akan melahirkan ketenangan. Karena berbeda kalau intentionnya, niatnya adalah tidak mengharapkan wajah Allah, pengen pujian misalkan, pengen diakui, pengen diapresiasi, itu tuh membuat kita menjadi nggak tenang. Kenapa nggak tenang? Karena ketika apresiasinya nggak kita dapetin, ketika pujiannya nggak kita dapetin, maka kita menjadi resah, menjadi gelisah karena tidak mendapatkan pengakuan sebagaimana yang kita inginkan, kita harapkan. Sehingga menjaga niat itu akan melahirkan ketenangan dan memancarkan energi. Apa maksudnya energi di sini? Memancarkan energi karena kita yakin bahwa Allah sudah merencanakan detail perihal kebutuhan kita dalam kehidupan ini. Tugas kita hanyalah memberikan amalan terbaik dengan niat terbaik, karena itu akan melahirkan energi Bapak Ibu. Semuanya telah terjamin dan akan membuat kita menjadi fokus, karena sumber daya untuk melakukan amal adalah rizki. Sumber daya untuk kita melakukan menuntaskan amal itu kan rizki sumber dayanya. Dan itu sudah Allah berikan kepada kita. Rizkinya bukan hanya berupa materi, kesehatan juga itu adalah rizki. Kekuatan fisik itu adalah rizki. Nafas yang bisa kita hirup pagi hari ini tanpa terkecuali, tanpa hambatan, itu rizki yang Allah berikan kepada kita. Kenapa Allah berikan itu semuanya kepada kita? Agar kita fokus, agar kita tenang. Tenang untuk mencipta, merencanakan amal-amalan kebaikan selama kita di dunia ini. Karena fokus tujuan kita adalah untuk hari akhirat kelak, di mana tidak akan ada berbatas waktu di situ. Menjadi sebuah kesenangan yang abadi, menjadi sebuah kebahagiaan yang abadi. Maka agar bisa sampai di titik itu, perjalanan kehidupan kita hari ini yang akan menjadi penentunya. Nah, maka ada sibuk, ada produktif nih Bapak Ibu. Nah, mari kita cek aktivitas kita seharian kita. Kita sibuk atau kita produktif? Memang ada bedanya nih. Ada bedanya. Ada orang yang sibuk, ada orang yang produktif. Orang yang sibuk itu adalah orang yang banyak aktivitasnya. Nih, ini pagi hari ini saja sambil kita Zoom, ini banyak yang sedang disibukkan dengan aktivitasnya. Ada yang sambil masak, ada yang sambil nyiapin anaknya berangkat ke sekolah, ada yang sedang siap-siap berangkat ke kantor. Kalau tadi saya lihat juga ada yang sambil jalan. Masya Allah, ini adalah azam kita. Ini adalah azam kebaikan yang kita
kuatkan di dalam diri kita betapa kita rindu kebaikan. Karena insya Allah majelis Zoom kita pagi hari ini adalah majelis kebaikan, maka siapapun yang sambil nyambi dengan aktivitas yang lain, itu adalah pertanda bahwa kita berazam ingin selalu berada dalam kebaikan. Kita sibuk Bapak Ibu. Dan sibuk ini kita bawa bahkan ketika kita sholat. Saya lagi membicarakan diri saya sendiri. Kalau saya lagi sholat, ini pikiran jadi sibuk juga nih Bapak Ibu. Sibuk mikirin apa-apa yang semestinya tidak kita bawa dalam sholat kita. Sibuk mikirin tadi itu ya kunci yang hilang. Kalau hari ini Anda menjadi seorang pebisnis, lagi berjualan, lagi sholat pun kita bawa kesibukan. Sibuk memikirkan bisnisnya, sibuk mikirin rapat, sibuk mikirin organisasinya. Bahkan ketika sholat pun kita sibuk Bapak Ibu. Betapa kesibukan ini menjadi hal yang mengiringi kehidupan kita. Maka ada yang sibuk, ada yang produktif. Bedanya apa? Yang produktif dia sibuk, tapi yang sibuk belum tentu produktif. Yang sibuk itu adalah dia aktivitasnya banyak, tapi belum tentu aktivitasnya itu berbuah kebaikan. Belum tentu aktivitasnya itu akan berbuah kebermanfaatan. Itu orang sibuk. Sementara orang produktif, dia banyak aktivitas dan aktivitasnya adalah full kebermanfaatan. Itu produktif. Nah, bisa dibedain ya Bapak Ibu ya. Nah, maka mari ini menjadi perenungan bagi saya dan perenungan bagi kita semuanya. Jangan-jangan hari ini kita capek, kita lelah, kita jenuh karena kita sibuk dengan dunia ini. Tapi kesibukan kita adalah kesibukan yang tidak mengalirkan kebermanfaatan. Padahal khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya kita adalah yang paling banyak manfaatnya. Nah, maka ini menjadi sebuah perenungan kepada kita. Sudahkah aktivitas kita menjadi aktivitas yang berbuah manfaat? Apapun itu. Jikalau sudah, alhamdulillah. Jikalau belum, ayo perbaharui niat kita. Niatkan akan menjadi amal kebaikan kepada kita. Dan kita perlu punya standar dan skala prioritas. Mudah-mudahan sebada pertemuan kita pagi hari ini, kita semakin bisa meminimalisir mana aktivitas yang bermanfaat, yang perlu kita tinggalkan, dan mana aktivitas, kegiatan, rutinitas yang itu ada manfaat, ini yang perlu kita prioritaskan. Dan seketika ternyata, coach, ternyata kehidupanku ternyata hanya sibuk doang, nggak ada manfaatnya, apa yang perlu kita lakukan? Ayo tajdidun niat, perbaharui niatnya. Ubah niatnya agar aktivitas itu menjadi aktivitas kebaikan yang bisa mengalirkan kebaikan dan kebermanfaatan bukan hanya untuk diri kita dan juga untuk banyak orang lainnya. Nah, pertanyaannya adalah kita sibuk atau produktif? Kang Reza, sibuk atau produktif? Saya juga sama yang lagi berbicara nih. Lagi terus kemudian menata, aku tuh sibuk atau produktif? Ada kebermanfaatan atau nihil kebermanfaatan? Nih, yang sudah merencanakan pagi hari ini mau ketemu teman SMP, teman SMA, mau arisan, coba ditakar skalanya. Itu kesibukan atau produktivitas. Nah, maka agar berbuah produktivitas, ketemu temannya boleh. Tapi mari jadikan itu adalah sebuah aktivitas yang bermanfaat bagi kita. Ada kebaikan di dalamnya. Ada upaya-upaya untuk kemudian menjadikan pertemuan kita dengan teman kita, sahabat kita, menjadi pertemuan yang sia-sia begitu saja. Maka perlu diluruskan lagi niatnya. Bukan nggak boleh ketemunya Bapak Ibu, tapi yang perlu dilakukan itu adalah meluruskan niatnya. Kenapa aku ketemu? Untuk apa aku ketemu? Dan apa yang akan aku lakukan ketika aku ketemu? Nah, itu kan menjadi takaran sehingga aktivitas perjumpaan kita, silaturahim kita dengan siapapun, dengan teman, dengan sahabat, sekolah dulu, menjadi sebuah pertemuan yang produktif untuk diri kita. Nah, mudah-mudahan kita terselamatkan diri kita dari aktivitas yang sibuk ya, Bapak Ibu ya. Dan mari kita alihkan aktivitas kita dari sibuk menjadi produktif. Kenapa kita butuh menakar ini? Kan kita juga sudah ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada kita segala amal, setiap amal, semua aktivitas yang kita lakukan itu ternyata tidak hanya dinilai dari banyaknya saja. Sekali lagi ya, jadi aktivitas amal, aktivitas apapun yang sedang kita lakukan, ternyata takaran nilainya itu bukan hanya dilihat dari banyaknya tindakannya, dari banyaknya actionnya, tapi ternyata dari niat tulus yang mengiringinya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingetin banget sama kita, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Dan ini udah hafal banget kita dengan
dengan hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niatnya, dan setiap orang mendapatkan sesuai niatnya. Dan kita akan mendapatkan sebagaimana yang kita niatkan. Kita itu pasti akan sampai kepada apa yang kita niatkan, Bapak Ibu. Niatnya pengen dipuji, sampai. Niatnya pengen dihargai, sampai ke situ. Sementara kita meniatkan kebaikan-kebaikan, maka insya Allah Allah akan sampaikan. Ngomongin niat yuk, mari kita kuatkan niat kita di pagi hari ini. Niat, ya Allah, tahun ini, tahun depan, berumroh ya Allah. Engkau undang kami untuk bisa umroh, untuk bisa bertawaf bareng-bareng, untuk bisa kumpul di Baitullah. Karena Engkau penguasa, Engkau pemilik Baitullah. Maka Engkaulah yang akan berkuasa juga mengundang siapapun yang Engkau kehendaki untuk diundang. Mudah-mudahan tanpa terkecuali 663, 64 yang hadir pagi hari ini menjadi orang-orang yang ditakdirkan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat aja dulu lah. Coach, uangnya belum kelihatan. Niat aja dulu. Niat mah nggak perlu pakai duit ya, Bapak Ibu ya. Niat kan nggak perlu pakai duit. Ya udah, kita niatkan aja tahun ini kita umroh. Insya Allah masih ada waktu lagi nih, Desember nih. Tidak menutup kemungkinan jika Allah berkehendak dan sudah menetapkan takdirnya tahun ini, di bulan Desember umroh, kita pasti akan berangkat umroh. Insya Allah. Nah, pertanyaannya adalah seringkali kita untuk meniatkan hal yang seperti ini saja ada hambatan-hambatan. Ya, ada hambatan-hambatan. Sebagaimana juga kita ingin meniatkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Selalu saja ada hambatan. Nah, maka sekali lagi, segala amal itu tidak hanya dinilai dari banyaknya tindakan, bukan hanya dari banyaknya activity yang kita lakukan, tapi juga dari niatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengingatkan kepada kita, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Artinya adalah bahwa ini yang semakin menegaskan kepada kita, kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang dihidupkan hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan takaran umur kita masing-masing. Ada Allah sudah menyiapkan sumber dayanya agar kita menjadi tenang. Karena tugas kita hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan ngajar kita adalah bagian daripada ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan aktivitas kita pagi hari ini, yang berjualan, yang berdagang, yang sedang membuka tokonya, jadikan itu adalah aktivitas ibadah. Karena itu tidak berbanding lurus dengan rezeki yang Allah sedang tetapkan kepada kita. Rezeki itu adalah bagian daripada ketetapannya Allah. Suka-sukanya Allah akan membagikan itu kepada siapapun, ketetapan. Nah, oleh karena itu ngajarnya menjadi bagian daripada ibadah. Berjualannya bagian daripada ibadah. Apalagi ya, berbisnisnya menjadi bagian daripada ibadah. Ke kantornya adalah bagian daripada ibadah. Oleh karena itu, perlu kita untuk meluruskan kembali niat kita agar arah langkah kehidupan kita ini, Bapak Ibu sahabatku semuanya, itu juga semakin terarah. Apa maknanya sekarang? Kalau tadi kenapa kita perlu menjaga niat dan merapikan hidup, sekarang apa maknanya? Maknanya itu adalah ketika kita mencoba untuk menjaga niat dan merapikan hidup kita, ini adalah upaya kita untuk membersihkan motivasi kita dalam beraktivitas. Sekali lagi, membersihkan motivasi kita dalam beraktivitas agar selaras dengan Allah, agar selalu selaras dengan Allah. Kenapa demikian? Itu tadi surah Az-Zariyat tadi itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya adalah bahwa semua aktivitas kita semestinya kita arahkan menjadi bagian daripada peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi bagian daripada peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita perlu menjaga niat. Menjaga niat adalah upaya kita untuk membersihkan motivasi. Motivasi mengajar ini apa? Motivasi berjualan ini apa? Hanya semata mendapatkan keuntungan duniawi saja? Kalau iya, itu menjadi satu-satunya tujuan, Allah kasih sama kita. Tapi kita tidak mendapatkan porsinya nanti ketika di akhirat. Karena tujuan kita berbisnis, tujuan kita berdagang, hanyalah semata-mata ingin mendapatkan keuntungan dunia saja. Ya beruntung kalau dapat, kalau enggak, kita jadi kecewa pada akhirnya. Nah, sekali lagi berarti kalau ngomongin tentang bab niat, semestinya ini adalah ruang kita untuk membersihkan motivasi, apapun motivasi kita.
Sebagaimana motivasi saya pagi hari ini. Apa ini motivasinya? Lagi pengen sok-sokan, lagi pengen kelihatan pinter, ataukah saya membersihkan motivasi saya agar selaras dengan maunya Allah Subhanahu wa taala? Maka insya Allah selalu meneruskan niat ya Allah. Kadang suka takut Bapak Ibu, serius, jujur Kang Reza. Kalau Senin-Senin kayak gini tuh kadang takut gitu. Takut kadang nggak ngerti ya Allah ini mau nyampein apa lagi. Karena diri ini pun saya yang lagi berbicara pun perlu ditata, perlu dikelola begitu. Kadang takut gitu Bapak Ibu. Dan kadang juga bingung apa lagi yang perlu disampaikan. Takut. Dan yang mengalirkan ketenangan itu adalah ketika saya kembalikan lagi kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang memberikan ruang kebaikan ini. Engkau yang memilih saya. Setiap Senin harus ketemu dengan Bapak Ibu semuanya. Ini adalah cara Engkau ya Allah untuk aku belajar. Ini cara Engkau ya Allah untuk menegur saya. Agar apa yang saya sampaikan itu menjadi pembelajaran juga bagi diri saya sendiri. Nah, oleh karena itu, ngomongin tentang niat, Bapak Ibu sahabatku semuanya, ayo bersihkan motivasi kita. Apa yang menjadi motivasi kita mengajar? Kalau hari ini Bapak Ibu menjadi seorang pengajar. Apa motivasi Anda berbisnis? Kalau hari ini Anda menjadi seorang pebisnis. Apa motivasi Anda bekerja pagi hari ini? Pagi-pagi sudah riweh, pikpok gitu ya, nyiapin apa-apa yang perlu dibawa ke kantor. Ini niatnya apa sih? Nah, maka makna dari pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini adalah upaya kita untuk membersihkan motivasi diri kita. Agar motivasi ini, dorongan kita bekerja, dorongan kita mengajar, dorongan kita berbisnis, dorongan kita ketemu dengan banyak orang hari ini untuk urusan dunia kita, agar selaras dengan maunya Allah. Bukan sekedar ego dunia atau pujian manusia saja. Membersihkan motivasi, membersihkan niat, membersihkan intention, membersihkan dorongan agar semuanya adalah selaras dengan inginnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkatku mengajar adalah upaya saya untuk menyebarluaskan kebaikan. Bagi Anda yang guru misalnya pagi hari ini. Ya Allah, bismillah, berangkat saya ke tempat kerja adalah sebagai perwujudan daripada ikhtiarku ya Allah. Perwujudan daripada upayaku ya Allah. Karena rezeki sejatinya Engkau telah tetapkan. Tapi berangkatku ke kantor pagi hari ini adalah perwujudan daripada kepasrahanku kepadamu. Ikhtiarku kepadamu, sehingga mudah-mudahan apapun yang aku lakukan selama di kantor itu menjadi kebaikan. Karena aku menolong banyak orang. Nah gitu ya. Maka inilah yang dimaknai dengan tadi produktif. Ada kebermanfaatan. Maka ketika mengajar, ada kebermanfaatan apa yang mengalir di situ. Ketika berbisnis, ada kebermanfaatan apa yang mengalir bagi orang banyak di situ. Ketika berangkat ke kantor dan tiba di kantor, saya nggak tahu aktivitas Bapak Ibu di kantor menjadi apa, menjadi staff, menjadi leader, maka pastikan posisi Anda mengalirkan kebaikan kepada banyak orang. Memudahkan urusan orang lain. Membantu orang lain. Melayani orang lain. Memberikan yang terbaik untuk orang lain, untuk perusahaan kita, untuk organisasi kita. Nah, menjaga niat yang saya maksudkan, Bapak Ibu sekali lagi, adalah membersihkan motivasi agar selaras dengan maunya Allah. Agar selaras dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah selalu menjadi tujuan kita. Bukan sekedar ego dunia saja. Bukan hanya sekedar mendapatkan kebermanfaatan, keuntungan dunia semata saja. Atau bahkan sekedar pujian dari manusia saja. Ingin dilihat bahwa kita punya kedudukan, punya jabatan, punya posisi. Jikalau itu yang kita menjadi tujuan kita, maka wajar kalau kita menjadi lelah. Ada titik kita tidak mendapatkan pujian itu. Akan ketemu dengan posisi, kondisi kita tidak mendapatkan penghargaan dari manusia sebagaimana yang kita harapkan. Maka kita akan menjadi capek, lelah, dan bahkan juga kecewa. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sahabatku semuanya, mudah-mudahan kita dikaruniai ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengutip definisi dari guru, ya, bahwa ikhlas secara sederhana itu adalah murni, bersih, bening, tuntas. Hanya mengharap ridhonya Allah. Tak pamrih pada dunia. Tak minat pujian manusia. Sekali lagi ya, ikhlas dalam beraktivitas hari ini, menjadi apapun Anda hari ini. Menjadi dokter mungkin hari ini, saya nggak tahu. Bisa jadi di antara 600 orang ada yang berprofesi menjadi dokter, menjadi dosen, menjadi pengusaha, menjadi trainer, menjadi apapun. Maka ngomongin setting niat, mudah-mudahan setting niat itu akan membantu kita melahirkan keikhlasan dalam kita beraktivitas.
Dan orang-orang yang ikhlas adalah orang yang produktif insya Allah. Ikhlas itu murni, bersih, bening, tuntas, selesai. Hanya mengharap, hanya ridho Allah yang kita harapkan. Coach selalu terbersit mengharap wajahnya manusia. Balik lagi kepada Allah, beristighfar. Astagfirullahaladzim. Untuk apa aku melakukan hal ini? Mengharap ridho Allah. Karena yang namanya bisikan setan itu akan menggelincirkan kita bukan hanya di awal saja ketika kita akan beraktivitas, tapi bisa jadi dia di tengah menggerogoti kita. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan di awalnya kita selamat nih karena setting niatnya udah benar. Ketika melakukannya, kita udah terus setting bahwa ini untuk Allah. Ini adalah bagian daripada ikhtiarku. Bismillah, bismillah. Terus berlindung kepada Allah. Awalnya selamat, tengahnya selamat, tidak menutup kemungkinan ujungnya nggak selamat tuh. Setan selalu mencari celah. Ujungnya nggak selamat kayak gimana? Misalkan ada kan sebagian daripada kita ketika sudah beraktivitas, beramal, melakukan apapun, membantu orang, menolong orang, ujung-ujungnya ada kalimat, kalau nggak saya bantu, kalau nggak saya tolong, nggak mungkin dia ada di posisi itu. Itu ujungnya itu kurang selamat, Bapak Ibu. Karena pada akhirnya di ujung amalnya dia ingin kesebut nama. Dan dia seolah-olah ingin kesebut bahwa dia berpartisipasi atas kesuksesan seseorang misalkan, atas keberhasilan seseorang misalkan, gitu ya. Jadi sehingga kemudian mengupayakan diri kita untuk tajdidun niat, memperbaharui niat kita, itu menjadi upaya kita agar bisa menghadirkan, melahirkan keikhlasan kita dalam beramal dan berbuat. Hanya mengharap ridha Allah, tak pamrih pada dunia. Nah ini nih, tak pamrih sama dunia. Coach emang nggak boleh ya kita beramal untuk dunia? Ya boleh-boleh saja, tapi sekali lagi kan tadi prinsipnya kita akan sampai kepada apa yang kita niatkan. Ya kalau kita niatnya untuk dunia bisa jadi sampai ke dunia itu, Bapak Ibu sahabatku semuanya. Tapi kita sangat khawatir bahwa di akhirat kita udah nggak dapetin apa-apa. Karena kata Allah, bukankah aku sudah balas itu untuk duniamu? Ya misalkan um, aku tadi malam tahajud atau pagi ini aku duha karena aku lagi pengen dapetin sesuatu. Sah? Ya sah-sah saja. Tapi kan kita sangat khawatir bahwa balasan daripada Allah itu sudah dicukupkan sebagaimana keinginan kita. Ketika kita mengharapkan balasan dari Allah atas ibadah kita ini adalah urusannya dunia. Sehingga bisa jadi Allah memang kasih buah daripada kesungguhan kita bertahajud, buah daripada kesungguhan kita dalam melaksanakan duha kita, dunianya kita dapat karena itu yang kita pinta dalam sujud kita, dalam duha kita, dalam tahajud kita. Tapi kalau saya pribadi suka jadi khawatir, jangan-jangan balasan Allah itu tertakar hanya urusan dunia sebagaimana kita mintakan kepada Allah. Dan betapa kalau kita pikirkan ya Bapak Ibu, kalau saya pikirin betapa kita menjadi orang yang transaksional kalau begitu ya. Seolah-olah yang menjadi dorongan kita beribadah itu adalah karena kita pengen suatu hal yang wujudnya itu duniawi. Dan itu mungkin ya sah-sah saja namanya kita berdoa, tapi sekali lagi saya khawatir ketika kita kembali kepada Allah, lantas kita mencari mana pahala saya tahajud dulu, mana pahala saya duha dulu. Ternyata sudah Allah bayar tuntas karena itu yang kita inginkan. Mengganti, membalas, mengharap balasan atas pahala ibadah kita dengan suatu hal yang sifatnya dunia. Maka inilah semurni-murninya ibadah kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena janji Allah nggak pernah bisa bohong. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalan keluar baginya. Bahkan dia akan mendapatkan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu sudah janji Allah. Sudah pasti itu mah. Sementara tahajud, duha itu bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kasarnya nih, tanpa diminta pun, itu mah bonusnya pasti akan ngikutin gitu. Bapak Ibu, pasti akan menyertai kita. Karena buah daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa aku beribadah ini murni untukmu ya Allah. Mengharap ridhomu ya Allah. Mengharap petunjukmu ya Allah. Mengharapkan belas kasih sayang darimu ya Allah. Karena engkau maha tahu apa yang menjadi kegundahan hati ini. Kegelisahan hati ini. Maka sesaat kita melakukan apa-apa yang semestinya kita lakukan, menjadi kewajiban kita dalam beribadah, maka pasti Allah akan berikan itu, akan tuntaskan itu. Nah sehingga kemudian hanya mengharap ridho Allah, tak pamrih pada dunia.
dan tak minat pujian dari manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Bukan karena dunia, bukan pula karena manusia, tapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah, memurnikan ketaatan hanya kepadanya, tiada lagi yang lain kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal yang dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan ridho darinya. Jangan terlalu terburu-buru ingin menukar amalan ibadah kita dengan kebermanfaatan dunia saja. Akhirat jauh lebih penting kita utamakan, Bapak Ibu sahabatku semuanya. Karena bagi yang tujuannya akhirat, dunianya dapat. Maksud saya kayak gitu, Bapak Ibu. Sekali lagi ya, barang siapa yang tujuannya untuk akhirat, tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala, dunianya dapat kok. Tapi kebalikannya, kalau tujuannya pendek dunia, akhirat yang jauh bisa jadi belum sampai ke sana. Dan bahkan dalam urusan ibadah pun, urusan kita ibadah, ini tujuannya apa sih? Pengen kebermanfaatan dunia saja. Dan kita seringkali meminta itu, memohon itu, dan mengganti itu, dan punya niat untuk itu. Dan maka kita perlu memurnikan semurni-murninya niatan kita. Nah, ngomongin ciri ikhlas. Ciri ikhlas itu adalah tidak bergantung pada pujian atau kritik. Maka kita perlu meluruskan niat kita. Ciri ikhlas itu adalah hati terasa tenang saat berbuat baik tanpa perlu diumumkan. Karena kita bukan untuk manusia. Kita beribadah adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengutamakan ridha Allah daripada penilaian manusia. Ciri-ciri ikhlas nih. Tetap beramal meski orang lain melupakan atau tidak melihat dan bahkan tidak membalasnya. Karena semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup diketahui Allah tanpa perlu publisitas. Gak perlu dipublish. Untuk apa? Ngapain? Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Merasa cukup diketahui Allah tanpa perlu dipublisitas. Ini benar-benar menjadi sebuah parameter betapa amalan kita itu perlu ada hal-hal yang menjadi ciri-ciri dari keikhlasan itu sendiri secara sederhana. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 poin Bapak Ibu sahabatku semuanya. Ini menjadi ruang kita untuk introspeksi. Tanpa terkecuali bagi saya juga. Jangan-jangan saya masih punya keinginan untuk dipuji. Jangan-jangan saya merasa bahagia ketika amalan kebaikan saya diketahui orang lain. Jangan-jangan ketika saya posting, ya saya ada niat untuk ingin dinilai oleh seseorang. Nah, ini menjadi sarana introspeksi. Pengen ngecek dulu, masih hadir Bapak Ibu ya? Masih hadir ya? Dicek dulu pagi hari ini. Masya Allah nih, Pak Hari Supriyono. Bagaimana meyakinkan anak untuk selalu ikhlas dalam bekerja? Anak saya dokter sering ngeluh gaji nggak wajar, sekolahnya mahal. Saya selalu bisikan setiap mau berangkat, Bismillah semoga kakak jadi wasilah kesembuhan banyak orang. Dengan harap bisa menitikkan meski sedikit. Iya Pak, itu cara upaya kita. Apa yang perlu dilakukan? Kuatkan lagi. Tolong tanya sama Adinda yang menjadi seorang dokter. Ngapain jadi dokter? Apa tujuan utama jadi dokter? Apa niat mulia kamu jadi dokter? Ngobrol, setting tujuan, ya. Dan bisa jadi kita akan nanti mendengarkan niatnya bisa jadi terlalu sempit. Niatnya kalau pengen dapetin itu tadi, dapetin imbalan yang sifatnya dunia, kita kecewa. Dan bisa jadi posisi sekarang nih, karena ngerasa gajinya nggak wajar, ini Allah lagi sedang ingin memurnikan niatnya anaknya Bapak nih. Maka perlu ngobrol, setting niat lagi untuk apa. Kalau memang ternyata niatnya pengen dunia, ya bisa jadi Allah akan sampaikan ke situ. Dan cukup sampai di situ nanti takaran pahalanya. Dan perlu kita sampaikan bahwa sehebat-hebatnya niat adalah kita mengalamatkan semuanya untuk Allah. Jika urusannya dokter, maka sejatinya niat kita adalah bukan hanya untuk mendapatkan dunia. Dunia mah udah tertakar. Anak Bapak yang dokter, catatan rezekinya udah jelas, Pak. Udah jelas. Dan itu ya udah segitu. Takarnya memang sudah segitu, Bapak. Pak Hari, ya. Maka yang perlu kita kuatkan itu adalah pemaknaan terhadap aktivitasnya. Mari kita maknai bahwa menjadi dokter itu bukankah menjadi sebuah aktivitas yang mulia banget. Nolong orang, membantu orang, kuatkan di situ. Karena justru ketika kita menolong orang, meniatkannya bukan hanya untuk mendapatkan imbalan duniawi,
itulah yang akan menjadi bekal kita di dunia, karena pasti kebaikan akan berbalas kebaikan. Dan bahkan ketika di akhirat ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang memudahkan urusan sesama muslim di dunia, maka dia akan dimudahkan urusannya ketika di akhirat kelak. Begitu. Tugas kita sebagai orang tua adalah menitipkan, menguatkan value itu, Pak. Ya, mudah-mudahan seiring dengan keikhlasan Pak Hari juga untuk menyuntikkan value-value kebaikan itu menjadi jalan pertolongan Allah bagi kita semuanya. Begitu ya, mudah-mudahan masih on time, on Zoom pagi hari ini. Ciri-ciri ikhlas begitu. Tidak merasa lebih baik daripada orang lain atau merasa paling berjasa. Ini nih si paling berjasa, si paling menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Nah, sehingga ngomongin bab tentang setting niat ini agar kehidupan kita menjadi rapi, ini ngomongin tentang mindset. Pak Hari berarti butuh dikuatkan mindsetnya, Pak. Ya, perlu dikuatkan mindsetnya, innernya nih. Karena inner itu akan menuntun outernya, Pak. Di antara inner itu adalah mindset kita. Mindset aktivitas Anda. Mindset itu adalah menyadari bahwa hidup adalah amanah dan perjalanan. Menjadi dokter itu amanah. Kenapa Anda dipilih di antara sekian manusia yang diberikan amanah menjadi dokter? Karena Allah menghendaki Anda menjadi seorang dokter. Ini kalau konteksnya tadi Pak Hari ya. Bahwa hidup ini amanah, berarti menjadi dokter itu adalah sebuah amanah. Saya menjadi seorang trainer, ini amanah yang Allah berikan. Berarti saya perlu memastikan bahwa ketika saya melakukan aktivitas saya menjadi seorang trainer, ada kebaikan di dalamnya. Anaknya Pak Hari tadi menjadi seorang dokter, itu adalah amanah. Karena tidak semua orang disampaikan takdirnya menjadi seorang dokter. Tapi anak Pak Hari itu dipilih, diberikan amanah dalam perjalanan kehidupannya. Maka jangan jadikan amanah itu menjadi amanah yang sia-sia tanpa ada kebaikan di dalamnya. Berarti ini mindset kita nih. Yang kedua adalah alignment. Kalau mindsetnya udah tercipta dengan baik, maka alignment, menyatukan niat, nilai, dan tindakan. Yang pada akhirnya nanti adalah menjadi sebuah action yang punya purpose. Amal bukan hanya aktivitas, tapi persembahan kepada Allah. Nah, maka kalau tadi ya, ngambil kasus tadi yang Pak Hari ya, anaknya beliau menjadi seorang dokter, maka mindsetnya kudu dibentuk, Pak. Value-nya butuh disuntikan. Bahwa kakak, dia dokter ini adalah amanah dari Allah. Tidak semua orang sampai pada titik menjadi seorang dokter. Bahkan yang kuliah di kedokteran pun, saya meyakini tidak semua menjadi dokter. Tapi kenapa kakak dipilih menjadi seorang dokter? Karena ini adalah amanah yang Allah berikan dalam perjalanan kehidupannya kakak. Itu adalah mindset. Itulah takdir yang sudah tergariskan. Maka alignment, satukan niat, nilai, dan tindakan. Maka kokohkan niatnya. Niat menjadi dokter itu apa? Membantu orang atau mendapatkan keuntungan dunia? Kita akan kecewa ternyata kalau kita diupah menjadi seorang dokter tidak semestinya, dan itu tidak sebanding dengan lelahnya kita memeriksa, bahkan lelahnya kita pendidikan selama bertahun-tahun. Kalau kita tujuannya adalah dunia, capek kita, lelah kita. Dan pada akhirnya adalah menjadi purposeful action. Amal bukan aktivitas. Pada akhirnya kalau mindsetnya udah kuat, alignment akan melahirkan action yang bukan hanya aktivitas, tapi persembahan kepada Allah. Menjadi dokter adalah persembahan amalan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena rizki udah Allah tetapkan. Sudah Allah jamin untuk kehidupannya kakak. Ini kalau saya menjadi Pak Hari menyampaikan kepada anaknya yang tadi disampaikan. Nah, maka apa yang perlu kita lakukan? Bapak Ibu, ini menjadi penutup kita, aktivitas kita, agar niat kita selalu bisa seiring sejalan, alignment dengan action kita. Yang pertama, ayo Bapak Ibu mulai hari ini, mulai saat ini, selalu merencanakan apa-apa yang akan kita lakukan daily, harian. Yang pertama adalah urai aktivitas sesuai dengan peran. Kita punya perannya masing-masing. Ini adalah gambarannya nih. Masuk di pagi hari, keluar selesai di malam hari. Dan setiap pagi menuju malam akan banyak aktivitas yang kita lakukan. Betul ya Bapak Ibu ya, sahabatku semuanya. Dalam setiap hari kita, dari pagi sampai dengan malam, pagi itu awal hari kita, malam itu adalah akhir dari hari kita. Maka dalam perjalanan pagi menuju malam itu banyak aktivitas kita. Maka tolong tanya, sibuk atau produktif? Begitu kan? Maka pagi nih, kalau ini bikin urutan, ya mungkin lebih dari 4 nih aktivitas kita. Ini kalau contoh saja pagi hari. Ini setelah ini nih, kita akan masuk ke aktivitas yang mana? Aktivitas 1. Setelah aktivitas 1 selesai, kita akan masuk ke mana? Aktivitas 2. Aktivitas 2 selesai, kita mau pindah ke mana? 3. 3 mau pindah ke mana? Ke 4. Terus berputar. Setiap kita pasti akan banyak. Ini 4 terlalu sedikit untuk menuliskan, merencanakan aktivitas kita dari pagi sampai dengan malam.
Maka Bapak Ibu sahabatku semuanya, agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang terus terarah, begitu, maka ini adalah kajian setting prioritas. Maka kita butuh merencanakan apa-apa yang perlu kita lakukan. Hari ini tuh mau ngapain aja? Mau kemana? Ketemu siapa? Apa yang dibahas? Daily activity kita mana? Nah, maka uraikan semuanya. Tuliskan semuanya kira-kira apa-apa yang perlu dilakukan hari ini. Yang mau dilakukan hari ini. Mau itu bermanfaat, tidak bermanfaat, tuliskan saja dulu semuanya. Ketemu si Fulan, mau ke sini, mau ke sana, tuliskan aja dulu semuanya. Baru setelah kita urai aktivitas kita yang akan kita lakukan di hari ini, maka yang keduanya adalah perlu melakukan muhasabah harian bahkan di awal. Adalah pause and reflect, ya Bapak Ibu. Adalah meluangkan waktu kita untuk mengkaji. Ini udah banyak yang mau dilakukan hari ini. Belum tentu semuanya bermanfaat. Jangan-jangan yang sudah kita tuliskan tadi di langkah yang pertama, menuliskan semua aktivitas yang akan kita lakukan di hari ini, jangan-jangan semuanya kesibukan, bukan produktivitas. Tugas kita adalah tuliskan aja dulu semuanya, tuliskan saja dulu semuanya, baru kemudian luangkan waktu untuk kemudian menilai dan melihat satu persatu nih. Tolong berikan pertanyaan refleksi. Apa motivasi saya melakukan aktivitas yang pertama? Apakah aktivitas yang pertama ini akan mendekatkan kepada Allah atau hanya rutinitas saja? Kalau ternyata tidak ada manfaatnya dan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala, kita coret tuh. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini yang keduanya, langkah yang kedua nih, muhasabah harian. Jadi bukan hanya setelah kita lakukan, tapi justru sebelum kita melakukan, ya, membiasakan diri untuk kemudian juga bikin rencana. Mau ngapain nih? Mau menuntaskan apa? Mau melakukan apa? Saya juga sama sedang menata diri untuk kemudian juga bisa melakukan hal ini. Karena kita diingatkan tadi nih ayat yang tadi awal saya bawakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi apa yang telah kita lakukan hari ini, apa yang sedang kita lakukan hari ini, dampaknya bagi hari esok itu apa? Maka kita butuh melakukan, setelah di listing tadi itu ya, satu mau ngapain, dua mau ngapain, tulis saja dulu semuanya, baru kemudian dalam setiap langkah aktivitas kita itu, poin-poinnya kita tanya, apa motivasinya kita melakukan hal ini? Ini ada manfaatnya apa enggak? Ini mendekatkan diri kita kepada Allah apa enggak? Misalkan, ada dalam satu listing yang perlu kita lakukan hari ini itu adalah ketemu teman kuliah. Nah, tolong tanya apa motivasinya, apa niatnya. Yang kedua, tanya apakah ketemu dengan teman kuliah itu yang sudah terencana di hari ini mendekatkan diri kita kepada Allah apa enggak? Tanya agar kita kemudian bisa mengambil keputusan. Nah, begitu ya Bapak Ibu, sahabatku semuanya. Yang kemudian, kalau sudah, yang ketiganya nih, ini yang terakhir, rapihkan hidup dengan prioritas bernilai, value based planning. Nih ya, ini dirinci lagi nih dalam setiap aktivitas kita harian kita ini. Penting saya lakukan apa enggak? Yang penting saya lakukan itu namanya adalah amanah dan kewajiban. Itu adalah penting. Perlu saya lakukan adalah sifatnya adalah pengembangan diri, pembiasaan. Artinya adalah ini perlu, tapi tidak mesti sekarang juga dilakukan. Kalau yang penting berarti harus segera, karena itu ada kaitannya dengan amanah, kewajiban kita. Itu berarti penting. Nggak bisa ditunda-tunda lagi. Perlu kita lakukan segera. Ini penting, mendesak nih. Yang keduanya adalah perlu saya lakukan. Kalau perlu, ini memang bermanfaat bagi kita. Timingnya bisa kita atur. Karena misalkan sifatnya adalah pembelajaran, pembiasaan, pengembangan diri. Atau ada yang sifatnya baru ingin. Sifatnya adalah ini ada manfaatnya, tapi memang dampaknya tidak terlalu signifikan. Sifatnya adalah misalkan sosial, hobi, dan seterusnya. Ini konsepnya adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Atau Bapak Ibu bisa pakai ini nih, framework yang ini nih. Tadi kan sudah dituliskan tuh semua aktivitas yang akan dilakukan. Kita kaji niatnya ngapain. Poin 1 niatnya apa, 2, 3, 4. Itu ya. Yang kemudian yang terakhir, tolong dikaji skala prioritasnya. Emang coach perlu, Kang Novi emang perlu kayak gini kan? Iya, agar kita tidak terjebak pada hal-hal yang tadi itu sifatnya kesibukan tanpa ada manfaat di dalamnya. Ini gimana pakainya? Nah, di sini yang warna merah ini adalah penting dan mendesak. Yang penting dan mendesak itu adalah hal-hal yang selalu menjadi prioritas kita.
Ini penting dan ini mendesak. Misalkan pagi hari ini anak kita demam 40 derajat Celcius. Dia menggigil, wajahnya pucat. Ini berarti penting dan mendesak. Penting dan mendesak untuk take action langsung saat ini. Berarti apa take actionnya? Bawa ke dokter misalkan. Bawa ke klinik misalkan. Bawa ke IGD misalkan. Karena sifatnya penting dan mendesak. Nggak bisa kita udah lihat anak kita menggigil, wajahnya pucat, kemudian suhunya 40 derajat Celcius, lantas kemudian kita bilang, nanti aja, sore. Nggak bisa kita pending, karena ini sifatnya penting dan mendesak. Kalau penting dan mendesak, berarti harus segera penanganan langsung tanpa terkecuali. Itu namanya penting dan mendesak. Ini yang warna merah nih, ya Bapak Ibu ya. Berarti seperti misalkan menangani masalah keluarga mendesak, anak sakit ya barusan begitu ya. Kemudian juga membalas pesan atau email yang sifatnya strategis. Ya. Kalau nggak diputuskan sekarang, itu akan menjadikan terhambatnya proses pengambilan keputusan. Membayar tagihan yang jatuh tempo hari ini. Ini penting dan mendesak, Bapak Ibu. Ya. Nah, artinya adalah penting dan mendesak itu, yang warna merah nih, ini nggak bisa ditunda. Harus dilakukan saat ini. Karena kalau tidak, akan menimbulkan implikasi yang lain. Nah, Bapak Ibu kita belajar bagaimana kemudian melakukan prioritas terhadap aktivitas kita. Ketemu teman SMA ini penting, mendesak apa enggak? Sifatnya penting, mendesak atau tidak? Bisa jadi dia adalah penting, tapi tidak mendesak. Ini penting nih, tapi tidak mendesak. Ketemu teman penting sih. Mendesak nggak? Nggak mendesak. Nah, kalau ini penting tapi tidak mendesak, maka kita bisa melakukan perencanaan. Ya, kita bisa melakukan perencanaan, melakukan penjadwalan. Ya, misalkan belajar itu penting. Misalkan belajar eh, membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tahsin, itu penting. Mendesak nggak? Harus sekarang juga, detik ini juga? Ya enggak juga sih, kan bisa direncanakan. Nanti habis zuhur, nanti habis asar, gitu ya. Ketika tidak dilakukan sekarang, itu tidak berimplikasi apapun. Beda kalau tadi dengan anak yang sakit, menggigil, pucat wajahnya, 40 derajat Celcius. Ini penting dan ini mendesak, harus segera sekarang. Karena kalau misalkan ditunda, itu bisa jadi akan berisiko berat. Nah, sementara misalkan belajar, tadi ya, belajar tahsin, itu penting. Tapi nggak mendesak, artinya nggak mesti detik ini juga dilakukan. Kita punya keluangan untuk merencanakannya. Nanti aja deh, habis zuhur. Atau nanti aja deh, habis asar. Ini penting, tapi tidak mendesak. Butuh bisa melakukan perencanaan. Ya. Kemudian juga ada yang tidak penting, tapi mendesak. Nah, yang kayak gimana nih Bapak Ibu? Nggak penting tapi mendesak. Misalkan ini nih kayak handphone yang notifikasinya nyala. Dan ketika dilihat notifikasi dari Instagram, ya, itu kemudian nggak penting. Kenapa mendesak? Ya karena dia terkadang mendesak kita untuk melakukan sesuatu hal. Nah, maka ini perlu kita tunda yang seperti ini ya Bapak Ibu ya. Tidak penting tapi mendesak. Ini perlu kemudian kita tunda atau kita bisa melakukan pendelegasian kepada orang lain, misalkan em, apa namanya, mendesak nih hari ini jam 10 menghadiri undangan dari tetangga, ya, mendesak. Tapi di saat yang sama saya punya agenda jauh, hal yang lebih penting, lebih mendesak lagi di jam 10. Maka dikategorisasikan, bisa jadi undangan itu adalah mendesak karena terjadwal jam 10, ya, tapi nggak terlalu penting, artinya bisa didelegasikan. Bisa kita mengutus kepada istri kita, mah hadir ya undangan, nih tetangga kita ngundang, tapi saya sudah ada agenda yang jauh lebih penting lagi dari situ, jam 10. Maka mendelegasikan kepada istri kita, misalkan pasangan kita, untuk hadir. Itu yang tidak penting tapi mendesak. Yang terakhir yang perlu kita hindari itu adalah tidak penting dan tidak mendesak. Nah, seringkali kita terjebak di sini nih. Tinggalin Bapak Ibu. Ya, tinggalin, nggak penting dan nggak mendesak. Tolong tanya, ketemu teman, ini penting nggak? Jangan-jangan nggak penting dan nggak mendesak. Mendingan tinggalin aja. Nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Ujung-ujungnya malah bisa menjerumuskan kita kepada ngomongin orang lain, gibah, dan seterusnya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, silahkan takar mana yang penting dan mendesak, mana yang penting tapi tidak mendesak.
mana yang mendesak tapi tidak penting, mana yang nggak penting dan nggak mendesak. Ini untuk bisa menilai agar ini upaya kita untuk menjaga aktivitas kita menjadi aktivitas yang produktif, ada manfaatnya, bernilai pahala, kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sahabatku semuanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semakin kita bisa menentukan prioritas kita dalam kehidupan kita, menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang semakin bermakna, menjadi kehidupan yang semakin bermanfaat. Setiap waktu berlalu adalah waktu yang ada kebermanfaatan bukan hanya untuk diri kita tapi banyak orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga niat kita Bapak Ibu semuanya, jaga arah tujuan kita dalam kehidupan ini, semuanya kita arahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Closing statement saya untuk pagi hari ini Kang Reza, semoga setiap langkah yang kita ambil bukan hanya menjadi jejak di bumi, tapi juga menjadi catatan abadi di langit. Karena kita menjaganya dengan niat yang lurus, hati yang rapi, dan amal yang ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Selamat beraktivitas, selamat menuntaskan, melanjutkan aktivitas kita setelah on Zoom kita di pagi hari ini. Niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Takar ini penting, ini mendesak, ada manfaatnya atau tidak. Kalau ternyata tidak ada manfaatnya, mending tinggalkan dan mending ganti oleh aktivitas lain yang jauh lebih bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu, sahabatku semuanya, selamat mengiringi hari Senin ini dengan penuh optimisme. Selamat mengiringi hari Senin pagi ini dengan penuh keyakinan dan penuh harap bahwa Allah senantiasa bersama kita. Allah selalu membersamai setiap langkah kita. Dan Allah tidak akan pernah mengecewakan siapapun yang selalu berharap, meminta, memohon pertolongan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selamat beraktivitas, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khairan Kang Novi yang sudah membersamai kita keluarga besar Meaningful Ways untuk belajar pagi hari ini. Ya, alhamdulillah. Dapat apa Bapak Ibu sekalian, keluargaku? Dapat sesuatu bermanfaat atau bermanfaat banget pagi hari ini? Yuk, boleh dibelikan daging, ada lemaknya nggak Bu Anik? Subhanallah, Alhamdulillah, terima kasih banyak Kang Novi atas pemaparan ilmunya yang sangat bermanfaat. Terima kasih banyak. Wah, Masya Allah. Hanupis, Kang Novi, Masya Allah luar biasa. Masya Allah, jelek banget, bermanfaat pakai banget. Status jelek kita bukan, jejak kita bukan hanya untuk di bumi, tapi untuk Allah. Aduh, keren banget. Daging full, bermanfaat banget. Terima kasih banyak Kang Novi. Jelek banget diingatkan tentang niat dan kerapian dalam hidup. Aduh, kalau udah bahas niat tuh malu masih sering banyak untuk dunianya. Tapi pagi hari ini kita diingetin sama Coach Novi, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bisa terus tajdidun niat, memperbarui niat kita. Apapun amanah yang sedang kita emban, yang sedang kita tunaikan gitu ya, ngasuhnya anak-anak, mungkin menjemput nafkahnya juga gitu ya. Apapun itu, mudah-mudahan semuanya bisa kita latih terus untuk kita murnikan hanya untuk Allah gitu ya. Tinggal ya terus kita bersihkan segala apa yang ada di hati kita gitu. Dan seperti biasa juga bagi Bapak Ibu yang merasakan kebermanfaatan dari keberadaan Meaningful Ways dan ingin support kita dengan support terbaiknya, dengan doa gitu ya, dengan tenaga, ide, pikirannya atau dengan support infak terbaiknya itu boleh juga. Link YouTube-nya ada dong. Silahkan main-main ke YouTube-nya Meaningful Ways atau pastikan sudah tergabung menjadi anggota di grup Meaningful Ways. Ini sudah ada belasan grup kalau nggak salah ya. Grup Meaningful Ways itu gratis, nggak perlu daftar. Tinggal diklik aja link registrasinya, nanti info-info webinar tiap paginya ada di sana, termasuk rekamannya. Nah, bagi yang mau support kegiatan kita boleh langsung aja nih ke BSI. Ini masih hafal yang 766, mohon maaf ya. BSI 20 BSI 202 2120 215 atas nama Masjid Kampung Ekopreneur. Sekarang semuanya kita arahkan ke Masjid Kampung Ekopreneur ya. Jadi selain untuk support dakwah di Meaningful Ways juga Bapak Ibu ketika support kami nih akan kita pergunakan untuk progres pembangunan masjid di sana. Insya Allah. Bismillah. Mohon doanya ya.
Jadi diinfokan kembali untuk saat ini Meaningful Ways sudah berkolaborasi bersama Masjid Kampung Ekopreneur di Kampung Ekopreneur sana bersama Babe Jamil Azaimi gitu ya. Jadi silahkan bagi yang mau berkontribusi untuk membangun Masjid Kampung Ekopreneur dan juga support dakwah kita di Meaningful Ways, langsung aja ke rekening yang ada di layar ya. Atau ingin bergabung menjadi keluarga besar Meaningful Support Program nih yang menjadi pilar utama kita yang insya Allah belajar untuk istiqomah, mengingatkan, menguatkan dalam kebaikan. Dan juga bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan tentang kehidupan, tentang masalah mental health gitu ya, boleh bisa ditanyakan di grup MSP. Jadi di dalam grup MSP ini ada Ustadz Indra Firmansyah dan juga Bunda Ambar selaku mentor dan pembina kami di Meaningful Ways. Mau nanya-nanya tentang fikih muamalah, tentang syariat-syariat, itu insya Allah Ustadz Indra siap melayani pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan bergabung menjadi keluarga besar Meaningful Support Program nih, yang insya Allah ya terus bertambah dan juga tetap istiqomah untuk memberikan support terbaiknya buat MW dan juga Masjid Kampung Ekopreneur tentu saja. Dan untuk info terakhir sebelum kita akhiri, di akhir pekan ini spesial kita akan ada Zoominar Amal ya. Jadi pastikan Bapak Ibu bisa mengikuti bersama siapa? Bersama Pak Jamil dong tentu saja. Insya Allah ada Babe Jamil Azzaini pekan ini nanti dibersamai oleh guru kita yang lainnya yaitu Coach Sony Abikim ya. Ada Ustadz Sony dan juga ada Babe Jamil nih di pekan ini. Catat tanggalnya, segera daftarkan dirinya, langsung diklik aja tuh linknya yang ada di kolom chat. Sabtu 6 Desember 2025 ya. Seperti biasa pukul 5.30 sampai dengan selesai gitu. Jadi bismillah ya, mohon doanya yang paling penting. Dan kalau bisa juga ikuti oleh Bapak Ibu sekalian Zoominarnya. Dan jangan lupa ajak keluarganya, teman-temannya, kerabatnya, biar kita tahu nih apa sih sebetulnya yang sedang Babeh Jamil siapkan, yang sedang beliau upayakan bersama rekan-rekannya, bersama timnya gitu ya. Insya Allah akan kita bahas tentang living your legacy. Nah, itu dia esensi dari keberkahan dan keberlimpahan harta dan hati. Wah, dalam banget temanya ya. Ya, bismillah, silahkan disiarkan, dibagikan, disebarluaskan. Dan bagi Bapak Ibu yang mendapatkan insight di hari ini juga, boleh banget silahkan di tag akun meaningfulways.media. Kalau di Instagramnya ya ada akun Kang Novisia Bakti juga, boleh di tag pokoknya mah ya, biar kita menyebarkan kebermanfaatan ilmu yang kita dapatkan pagi hari ini. Akhir kata sudah 7.13 nih ya. Nah, itu sudah ada tuh YouTube dan Instagramnya. Terima kasih Kakak admin. Semangat hari Senin ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Bahkan ada yang sudah di kantornya nih, ada yang sudah selesai masak, ada yang mau mulai menyetrika mungkin. Dan untuk menambah keberkahan, yuk sama-sama kita tutup dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Kirimkan doa-doa terbaik buat Kang Novi Setia Bakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Materinya bagus. Ada Bu Eni, Bu Maria, Bu Cacing. Mantap, Kak. Ada Zuro, Mas Juni. Terima kasih. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body, and soul. Through your light, I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my
feel blessed because of you. Oh Allah, because of you, I feel blessed. Oh Allah, because of you, I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you, I feel blessed. Cause I follow to light, to light. Cause I follow to light, to light. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live